Halo semuanya, hanya selamat datang dijadikan di sebagai gudang. Milan Gudang Demo. apa? Gudang kopi. Nama Lihat ya. bangunannya Kopi Paken House atau tempat pengepakan kopi. Setelah Indonesia merdeka, bagian belakang ini dijadikan taman sejarah yang mana bisa dilihat wali kota baik pertama sampai terakhir. Yang terakhir saya lihat adalah Bapak Yana Mulyana. Tetapi yang berjasa membuat Bandung seperti sekarang, ternyata bagian kecilnya adalah ke kita. Tetapi yang mengizinkan Bandung akan dijadikan ibu kota Hindia Belanda adalah orang Belanda, namanya Bertus Kop. Sampai-sampai pada tahun 1920, Belanda merencanakan 11 bangunan dan memberikan contoh bahwa Bandung seharusnya menjadi kota pertama pembuat handphone. Kenapa pembuat handphone? Handphone adalah telepon tanpa kabel. Ternyata Belanda berhasil membuat sebuah alat menghubungi dari Bandung ke Den Haag. Menggunakan apa? Kekuatan gelombang radio yang dipancarkan dari Bandung Selatan. Nama pemancarnya pemancar radio Malabar. Tapi sayang, sampai sekarang belum ada handphone produk dan lisensi Indonesia. Kita menjadi konsumtif. Baik Bapak dan Ibu, gedung yang ketiga ini namanya adalah Komandan Kenil Palace atau Istana Komandan Kenil. Walaupun pusat kemiliterannya bukan di sini, tetapi adanya di Cimahi. Tetapi ternyata Komandan Kenilnya memilih yang berdekatan dengan gedung sate. Ya. Dan gedung ini dilengkapi dengan sebuah gazebo. Gazebo ini adalah tempat di mana musik gesek selalu ditampilkan di sini apabila sedang kedatangan tamu khusus, ya, sebagai sambutan gitu ya. Yang tidak masuk dalam referensi saya adalah gedung ini nih, patung ini nih. Patung ini saya cari apa sih jasanya patung ini terhadap Bandung. Ternyata saya belum dapat referensinya. Tetapi patung ini jasanya ada di Aceh ketika beliau memberikan tausiah terhadap tentara-tentara Kenil. Maka wajar dibangun di sini. Punya ke hal mistis. Sampai-sampai Bandros mengadakan Bandros tur malam Jumat Kliwon. Kunjungannya ke tempat-tempat yang ada hantunya. Iya, malam Jumat Salah Kliwon. satu adalah hantu Pasteur Verbrack. Yang kedua hantu Nancy. Yang ketiga hantu bangku kosong. Yang keempat perlintasan kereta api Jalan Braga. Yang saya berhenti menjadi pemandu malam Jumat Kliwon karena ada pabrik kina yang membuat lutut saya lemes, tidak bisa berdiri berjalan di dalam lorong. Ya, jadi saya tidak lagi mau menjadi guide pemandu wisata di Bandros Malam. Kalau Ibu penasaran, silakan gabunglah dengan Bandros Malam yang selalu ada di Jalan Braga pada malam Jumat Kliwon mulai jam 8 sampai jam 11 gitu. Jalan Rio. Jalan Rio sekarang ini terkenal sebagai tempat wisata belanja, yaitu dengan adanya factory outlet yang tersebar di sini. Tetapi pada zaman Belanda, kawasan ini merupakan kawasan elit. Kenapa kawasan elit, Dabot? Ternyata yang tinggal sepanjang jalan Rio adalah orang-orang yang punya. Mereka tahunya adalah hebe. Apa itu hebe? Boleh Bapak dan Ibu ucapkan apa yang saya ucapkan. Gouvernement bedrijven. Apartemen Bedleben. Sekali lagi, Gouvernement bedrijven. Apartemen Bedleben. Gampang susah nyebutnya. Nah, karena mereka melihat, mendengar katanya sate gitu ya. Jadi disebutlah gedung sate. Yang saya khawatir Thailand yang gambarnya ada pada kaleng obat batuk Pastilles. Apa itu? Pagoda. Pagoda adalah tempat ibadah. Ibadahnya orang Buddha. Di bawahnya ada kubah. Kubahnya kubah masjid.
Masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Besar kecil simbol dari gereja dan katedral. Gereja dan katedral adalah tempat ibadah orang Kristiani, begitu ya. Yang keempat, dari depan gedung sate ada ornamen mirip-mirip candi. Nama candinya adalah Candi Bentar atau Candi Prambanan sebagai tempat ibadah orang Hindu. Tapi kita perhatikan, di bawah daripada bagian gedung sate dihiasi oleh batu-batu. Ternyata orang Belanda nyaris menyerah, memahat, mengukir batu. Sampai-sampai orang Belanda mendatangkan orang-orang Tionghoa langsung dari Tiongkok, jumlahnya 150 orang. Percayaan, satu Islam, kedua Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Siapa dapat arsiteknya? Arsiteknya yang hebat adalah Gerber. Siapa yang meletakkan batu pertamanya? Yang meletakkan batu pertamanya seorang putri bernama Catherine, yaitu putri Bapak Bertus Kop. Ya, Belitung, Sumatera, Jawa, dan lebih jauh ke Asia Afrika. Nah, jadi jalan-jalannya Bandung gitu ya. Nah, Jalan Lombok terkenalnya oleh beberapa tempat kuliner. Roti keras itu Bagelen lah. Mr. Atau Grey yang suka sama dong. dicelupkan ke Mr. Grey. sup krim. Saya hantunya silakan. Tapi saya lebih percaya gedung itu adalah bis, angkot, sepeda, beca gitu ya. Kenalkan pada tahun 1884. Yang pertama dibangun oleh Belanda, rutenya dari Batavia, Bottensora, Sukabumi. Bahkan tadi di lagu naik Oh, di kiri kereta tuh. api, Ah, pada bait lagu naik kereta api percuma. Wajar percuma pada saat itu, karena kita akan disatukan dengan kopi, teh, dan kita hanya bergelantungan. Dengan bergelantunganlah jadi percuma. Ya. Tetapi jalan ini adalah jalan rel yang disambungkan, hasil karya antara mahasiswa dan dosennya. Ya, dan inilah satu-satunya bangunan yang menggambarkan toleransi Eropa dan Nusantara, begitu ya. Sehingga patut kita mengenal siapa arsiteknya. Setelah selesai pembangunan gedung ini dinamakan